Nah, kita sudah terhubung nih dengan Dokter Chani Daryana nih, spesialis anak. Gimana dokter? Apa kabar dok? Baik, gimana Baik, Dok dokter. Mimin? Apa kabar? Iya, Dok Gimin juga baik, Dok. Dok Gimin juga sehat ya. Karena Dok Gimin harus selalu menemani sahabat-sahabat RSG Maranatha semua nih, Dok, terutama di live-nya Instagram Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha. Dokter, sebelumnya Dok Gimin ucapin terima kasih banyak nih, Dok, atas waktu dan kesempatannya dokter bisa bergabung bersama kami ya seperti itu. Dok, tadi sebetulnya sih Dok Gimin sebelum live ini ada yang bertanya kenapa kok ada spesialis anak di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha. Tadi Dok Imin udah dikasih tahu juga, udah diinformasiin bahwa emang Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha itu mempunyai layanan salah satunya spesialis anak. Jadi moms atau bunda-bunda yang masih memiliki anak-anak, jangan lupa nanti kalau mungkin sih di sekitaran RSG Maranatha yang anak saya lagi sakit atau enggak anak saya mau diimunisasi, mangga boleh ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha. Ada Dokter Chani di sini ya dok ya. Baik dok, tadi sahabat RSG Maranatha sudah menunggu nih dok akan pembahasan kita nih pada kesempatan kali ini. Katanya sangat menarik sekali. Gini dok, seperti kita ketahui ya dok ya, pandemi ini kan masih berlangsung di negara kita, di kota kita Bandung juga, itu hampir seluruh dunia terkena dampaknya, yang udah otomatis terhadap kesehatan kita nih dok ya. Salah satunya itu untuk mencegah penularan itu kan dengan 3M ya dok ya, seperti yang menjadi kampanyenya pemerintah dan memang itu harus dilakukan oleh kita semua. Ada juga salah satunya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan imunitas, terutama pada anak-anak. Kenapa? Karena pada anak-anak itu kan yang namanya virus itu tidak pandang bulu ya dok ya, nggak hanya menyerang orang tua, nggak hanya menyerang dewasa, anak-anak pun mungkin bisa terserang. Nah, kenapa nih dok? Anak-anak juga perlu untuk ditingkatkan imunitas atau daya tahan tubuhnya. Boleh dok, silakan Nah, sharing dok. gini Dok Mimin. Jadi selain menerapkan protokol kesehatan, tentunya anak-anak Betul. ini sangat perlu diperhatikan karena Hmm. sistem imunitas anak ini belum terbentuk dengan sempurna, sehingga kita harus menunjang sistem imunnya Hmm. sehingga dia bisa terjaga dari terinfeksi virus ataupun bakteri seperti itu dengan Hmm. meningkatkan daya tahan tubuh. Nih dok, tadi kan jelas nih, anak-anak juga perlu ditingkatkan karena sangat rentan, ya dok ya. Nah, terus bagaimana nih dok cara meningkatkan imunitas pada anak? Coba seperti apa dok? Nah, jadi Hmm. pada anak ini yang perlu diperhatikan udah pasti Mm-mm. Dok Imin yang pertama nutrisi. Nutrisi itu pasti memegang peran paling utama dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Mm-mm. Kemudian selain nutrisi perlu juga diperhatikan pola tidur, Mm. aktivitas fisik, dan yang nggak kalah penting ini imunisasi. Pastinya imunisasi Nah, bisa pas. meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi-infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi itu Jadi pasti yang perlu diperhatikan. betul ya dok ya. Kalau dok Gimin catat tadi ada nutrisi, pola tidur, aktivitas fisik, dan imunisasi. Betul. Betul ya dok ya. Nah, Ya. nih, jadi Dok Imin juga baru tahu nih dok bahwa ada 4 aspek ya dok ya untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh terutama untuk anak-anak ya. Jadi ada 4 nutrisi, pola tidur, aktivitas fisik, dan satu lagi imunisasi nih dok. Mungkin sahabat-sahabat RSG Maranatha semua atau mams atau bunda yang sedang menonton live kita pada kesempatan kali ini pengen tahu sih dok, pengen penjelasan yang lebih rinci dari keempat aspek tersebut. Boleh dok, Mangga? Silakan dok. Dok Imin, kita mulai Iya, dari kita sharing dari nutrisi ya. boleh. Silakan, Nutrisi. silakan dok. Nutrisi ini Mm-mm. sangat penting buat anak. Bagaimana Oke, sih nutrisi yang baik ya kan? betul. Jadi dari 0 sampai 6 bulan, dari lahir Mm-mm. sampai 6 bulan itu jelas yang paling baik adalah ASI. Asik, Gak ada yang oke. lain tapi ASI. Nah, Asik. ASI ini mengandung yang paling lengkap untuk menunjang Hmm. pertumbuhan dan perkembangan dan juga Hmm. mengandung imunoglobulin yang tidak terkandung dalam susu formula. Jadi sebisa mungkin Hmm. untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi berikan ASI 0 sampai 6 Hmm. bulan 6 bulan. eksklusif. Oke. Eksklusif. Jadi tidak Ya, bercampur betul. dengan yang lain. Yang lain. Nah, setelah 6 bulan
itu mulai diberikan MPASI. MPASI ini Hmm, kan makanan pendamping pendamping ASI, Dok. ASI. Oh, oke. Jadi ASI tetap dilanjutkan. ASI Oke, tetap Dok. dilanjutkan sampai 2 tahun, tapi Mm-mm. diberikan makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI ini juga kita perlu perhatikan sesuai dengan usia. Oke. Jadi, yang perlu diperhatikan pertama adalah tekstur. Tekstur Hmm, jelas dalam memberikan jelas. MPASI, moms ini harus tahu tekstur yang sesuai dengan usianya. Jadi 6 Hmm, bulan sampai 8 bulan atau 9 bulan itu teksturnya lumat, Dokimin. Lumat itu hmm. berarti dia pur, jadi nggak boleh terlalu encer. Kalau cair banget juga kalorinya Oh, nggak akan sesuai, ya oke. kan? Ya, ya, betul, betul, Dok. Kemudian tekstur di atas 9 bulan sampai 12 bulan itu Mm-mm. cok. Jadi udah mulai dicincang. Jadi mulai teksturnya Hmm, dinaikkan ke kasar. Nah, kemudian di hmm. atas itu targetnya sudah bisa makan makanan keluarga. Jadi nasi atau tim di atas 12 Hmm, bulan. Itu dari oke. tekstur. Dari Kemudian tekstur. pas udah mau mulai nih MPASI ya kan. Nah, seberapa banyak sih susu yang harus dikasih, seberapa banyak makanan kan biasanya Hmm, anak bayi begitu mulai makan dia masih lebih comfortable minum susu karena dia udah susu. terbiasa Ya. 6 bulan minum susu. Nah, yang perlu Betul. diperhatikan itu perbandingan. Perbandingannya Hmm, itu 6 sampai 9 bulan itu masih 70% kalori didapatkan dari ASI atau mungkin susu formula kalau mom sudah memberikan susu formula. Tapi sebaiknya hmm. tetap ASI ya, Dok Mimin. Asik. Betul, Jadi betul. 70% dari ASI, 30% dari MPASI. Jadi Hmm, sampai dengan 9 bulan ini kalori dari MPASI ini sekitar 200 kilokalori. Jadi hmm. 30%. Oke. Kemudian 9 bulan sampai 12 bulan ini Hmm. kebutuhan kalorinya itu setengah-setengah. Jadi lima lima puluh puluh lima persen puluh dari ASI, Oh, lima puluh 50-nya persen dari MPASI. MPASI. Oke. Gitu. Kemudian di Hmm. atas 12 bulan ini Ya. 70% dari MPASI, 30% dari ASI. ASI. Oke. Jadi jangan jangan ketukar karena kalau begitu ketukar misalnya udahlah dia kebanyakan dikasih susunya, Hmm. kemudian setelah 1 tahun udah kalau lapar dikasih susu, jadi tujuh puluh Hmm. persen melanjut di susu, 30% dari makanan biasanya bisa resiko terjadi growth flattering atau berat badan nggak naik. Oh gitu. Nah, ini penting sekali nih bagi bunda-bunda di rumah atau moms di rumah yang sedang nonton live-nya Instagram RSG Maranatha bahwa sebetulnya yang namanya MPASI, ASI itu nanti bakalan disesuaikan dengan usia si bayinya, dok ya. Usia si bayinya, terus teksturnya juga mengikuti bahwa usia bayi itu nggak selalu teksturnya itu disamaratakan, betul ya dok ya? Tadi dokter udah dijelaskan berapa bulan sampai berapa bulan, ini teksturnya itu harus berbeda juga. Terus perbandingan komposisinya juga berbeda. Ini nanti kalau memang pengen lengkapnya, pengen lebih rincinya, nanti sahabat atau RSG Maranatha atau Mams atau Bunda, silahkan konsultasikan aja nanti dengan Dokter Chan nih di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha. Beliau praktek seminggu 3 kali, betul ya dok ya? Kamis, Jumat, Sabtu, jam 17 sampai jam 19. Selain praktek di tempat juga, kalau misalnya moms atau bunda itu pengennya konsultasinya dari rumah, boleh kita juga menyediakan kok layanan untuk telemedicine. Nanti tinggal telepon aja ke customer care-nya Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha 022 200 5934 atau 022 200 5935. Nah, seperti itu ya. Jadi pengen lebih rincinya nanti boleh tinggal konsultasi aja, tinggal datang aja ya dok ya ke LSG Maranatha Bisa gitu video kan. call juga ya sambil sharing ya. Betul. Nanti sharing, nanti kalau udah datang ketemu dengan dokter itu kan sharingnya itu bakalan lebih lengkap ya dok ya. Bakalan lebih apa sih yang diperlukan untuk anak, apa sih yang harus diperhatikan bagi si ibu untuk anaknya itu bakalan wah benar-benar di sharing kupas tuntas nanti kalau udah konsultasi ya dok ya. Seperti itu. Dok, boleh dok Gimin mau tanya dulu sih dok. Si kalau susu formula itu termasuk dari MPASI dok? Sebenarnya kalau udah di atas 6 bulan ya Hmm. masuknya tetap kita perbandingannya itu susu. Tetap susu Oh, sih. oke, Tetap tetap susu. susu Jadi ya, tetap susu. bukan MPASI. Kalau MPASI ya berarti makanan.
makanan pendamping. ASI, oh gitu. Jadi tetap susu formula itu masuknya kategorinya susu ya dok ya. Kalau MPASI itu lebih bersifat makanan seperti itu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut kembali nih dok. Tadi baru nutrisi ya dok ya, kan belum dikupas tuntas. Tadi ada 4 aspek nih dok nutrisi. Nutrisi sesuai dengan. Aduh belum, boleh silakan dok, silakan. Paling penting soalnya nutrisi. Jadi nutrisi ini banyak yang perlu diketahui oleh moms. Nah, tadi kan kita sudah bahas dari tekstur, ya kan? Udah bahas dari perbandingan jumlah yang dibutuhkan. Nah, sekarang jangan lupa cairan dalam kebutuhan cairan juga penting. Jadi awal-awal kebutuhan cairan itu sekitar 800 mili per hari. Jadi sampai 9 bulan. Di atas itu biasanya sudah sampai 1.300. Itu ASI plus MPASI. Nah, selain cairan, jangan lupa juga jadwal pemberian makan. Jadwal pemberian makan ini jadi 6 bulan sampai 9 bulan ini 2 kali makan besar, kemudian 2 kali selingan. Di atas 9 bulan usahain 3 kali makan besar dengan 2 kali selingan. Gitu. Jadi di antara itu mungkin nggak dikasih makanan yang lain. Oke, betul. Terus udah gitu dari nutrisi nih. Tadi sudah kita bahas dari per usia. Nah, sekarang apa sih yang mau disiapin? Oke, lumat, oke, chop, ya kan? Oke, dengan makanan padat. Tapi komposisinya apa sih yang mau dikasih gitu kan, Dok Jimin? Itu juga penting. Betul, Dok. Kalau dulu orang mikir, yang penting udah makan nasi, udah cukup ya. Iya. Kan? Perhatikan bahwa komposisi MPASI ini harus lengkap mengandung makronutrien dan mikronutrien. Nah, apa itu dok? Apa dok makronutrien dan mikro itu dok? Makronutrien ini yang besar-besar nih, seperti karbohidrat, protein, lemak, ya kan? Protein itu hewani, nabati. Iya, oke. Harus mengandung serat dan harus mengandung mikronutrien. Mikronutrien ini yang kecil-kecil, jadi kayak zat besi, kemudian vitamin, zinc dan lain itu termasuk dalam mikronutrien, mineral dan vitamin itu mikronutrien. Jadi perbandingannya dalam pembuatan MPASI harus diperhatikan. Bagaimana sih perbandingannya, Dok Jimin? 60% itu dari karbohidrat, 10% itu dari protein, 30% dari lemak. Jadi sang lemak ini jangan dilupakan. Lemak ini bisa didapatkan dari mentega, dari minyak. Jadi kadang-kadang MPASI kita santan juga boleh. Jadi kadang kita lupa menambahkan lemak. Sedangkan lemak ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak. 2 tahun pertama. Bagus, sangat bagus ya dok. Sebetulnya lemak sangat dibutuhkan juga ya dok ya. Kecuali mungkin lemak jahat untuk Dok Jimin ya dok. Itu nggak diperlukan lagi ya dok. Dari lemak. Oke. Jadi mom atau bunda itu kadang-kadang sering lupa mungkin ya dok ya, lemak itu nggak dimasukkan ke dalam komposisi makanan ya dok ya. Padahal sangat penting, peranannya itu sangat penting untuk perkembangan otaknya juga ya dok ya. Ya oke, siap. Boleh silakan lagi dok, lanjut. Protein itu juga ada 2 dok, protein nabati, protein hewani. Nah, emang kalau untuk dipilih itu untuk MPASI sebaiknya protein hewani. Kenapa? Kandungan asam aminonya ini lebih besar pada protein hewani. Kemudian diserapnya juga lebih cepat. Jadi kalau protein nabati itu diserapnya lebih lama. Kemudian kandungan mineral seperti zat besi, vitamin B12 itu lebih tinggi pada protein nabati. Jadi penting sekali untuk disertakan protein nabati dalam MPASI-nya. Kemudian serat juga jangan terlalu banyak, karena kalau serat terlalu banyak itu yang ada makronutrien yang seperti lemak, karbohidrat itu tidak diserap dengan baik dok ini, jadi akan gampang dikeluarkan. Keluar ya dok ya. Jadi jangan terlalu banyak, serat itu hanya perkenalan di awal-awal. Oke, siap dokter. Terus kalau dalam nutrisi ini kan jangan lupa makronutrien, mikronutrien kan itu yang vitamin, mineral kan udah ada dalam mikronutrien. Jadi jangan juga
balik-balik nih masa pandemi, udah aja kasih vitamin. Yang penting sudah minum vitamin setiap hari, 2 kali sehari atau sekali sehari, berarti udah kuat anaknya. Nah, nggak gitu. Karena kalau nggak ada makronutrien yang besar-besar tadi, seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin itu nggak ada yang ngikat. Jadi pasti bakal keluar. Nah, jadi mendingan vitamin ini didapatkan ya dari protein nabati yang sudah lengkap dengan mineralnya, sudah lengkap dengan vitaminnya. Bahkan vitamin D pun misalnya dalam ikan salmon itu sudah sangat tinggi. Jadi sebaiknya disertakan protein yang banyak dan maksudnya yang sesuai dengan perbandingannya. Jadi jangan cuma mengandalkan vitamin. Vitamin, nah betul dok. Mungkin dok Jimin juga seperti itu dok. Baru tahu loh dok ini dok bahwa dok Jimin juga kadang-kadang gitu dok. Yang penting sudah minum vitamin, yang penting sudah minum vitamin. Padahal belum ya dok ya, sebetulnya tetap tadi yang si makro itu yang paling utama juga ya dok. Terus vitamin, mungkin vitamin tambahan obat maksudnya ya dok ya? Ya, gitu kan? Tambahan obat, ya. suplemen. Suplemen, betul dok. Jadi intinya sebetulnya sih kalau makanan kita sudah mengandung tadi komposisi gizi yang seimbang, tambahan suplemen obat itu sebetulnya nggak diperlukan juga, nggak apa-apa sebetulnya ya dok ya. Kalau memang betul kan gitu ya dok ya. Dari makronutrien dan mikronya itu udah tercukupi, sebetulnya tambahan suplemen itu ya dalam tanda kutip, kalaupun nggak diminum, ya nggak apa-apa karena memang sudah terpenuhi gitu ya dok ya. Jadi intinya jangan kebalik, ya udah minum suplemen, vitamin, yang lainnya terabaikan. Padahal jangan seperti itu ya dok. Ini dok Imin juga baru tahu nih dok. Nah ini fungsinya kita edukasi, kita sharing seperti ini. Jadi banyak hal-hal yang selama ini kita lakukan, kita menjadi kebiasaan, ternyata dalam tanda kutip itu kurang tepat ya dok ya. Seperti itu ya dok ya. Betul. Oke, ya. Dokter punten ya, bentar dok. Kalau nggak salah tadi ada pertanyaan nih dok, bentar dok. Nah di sini, oke, sini nih dok. Dari akun Fekwani ya, Fekwani. Dok, mulai umur berapa boleh kasih solid food? Dari umur berapa katanya dok? Nih dari akun Fekwani. Boleh dok? Silakan dok, dijawab dok. Jadi kalau tekstur itu menaiknya sesuai dengan usia, ya kan? Sesuai dengan usia. Jadi 6 bulan kita mulai dari lumat. Oke. Bubur saring lah istilahnya kan gitu. Iya. Tapi jangan terlalu encer. Jangan terlalu encer juga, betul. Ya. Kemudian 9 bulan kita mulai dengan makanan chop. Jadi cincang. Diiris ya dok ya? Diiris. Nah, kemudian 12 bulan itu harusnya sudah, maksud target kita sudah bisa makan makanan solid, padat, yaitu berarti makanan sesuai keluarga lah, nasi. Ya kan? 12 bulan ya dok? Oke, tapi tetap pemberian peningkatan tekstur ini harus mengikuti kemampuan anak. Jadi responsif feeding. Misalnya nih dok, di 6-8 bulan kita udah kasih lumat. Di 8 bulan ini kita sudah mau mulai menaikkan tekstur ke cincang. Kita kasih dulu cincang, tapi biasanya anak itu kan masih belajar nih dok Imin. Jadi kalau kita mau paksain harus masuk 125 mili sampai 200 mili yang cincang itu belum tentu dia bisa. Jadi kita lihat respon anaknya. Kalau masih belum bisa, kita perkenalkan dulu. Kita masih campur dengan yang lumat. Tapi besoknya kita naikkan perbandingannya seperti itu. Jadi mengikuti juga dengan kemampuan anak. Tapi kalau target kita ya seperti itu. 6 bulan lumat, 9 bulan chop. Kemudian sebisa mungkin di 12 bulan itu dia udah bisa makan nasi. Ini dok, dari akun Elsa Priani 10. Dok, apakah jika sufor dan ASI digabung, kandungan ASI-nya tetap baik atau berkurang? Itu dok, pertanyaannya dok. Pertanyaan yang cukup baik. Silakan. Oke, kalau ASI digabung dengan sufor, satu kekurangannya adalah biasanya ASI-nya produksi akan berkurang karena kita akan kasih sufor nih. Jadi ASI ini akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Jadi unik sekali ASI ini. Kalau misalnya
bayinya menyusui terus, ASINYA diproduksi sesuai. Jadi supply and demand. Kalau misalnya demand-nya banyak, kan supply-nya juga jadi banyak. Nah, kekurangannya produksi ASINYA pasti akan berkurang, perbandingannya akan lebih disupport. Nah, kalau perbandingan lebih disupport, tetap kalau mau dibilang perbandingan sih lebih bagus kalau full ASI. Begitu dia dicampur sufor, ya pasti IGA-nya dalam ASI itu nggak optimal, kan seperti itu kan. Jadi dia tetap nggak masuk dalam ASI eksklusif. Jadi kalau yang ASI eksklusif itu benar-benar nggak dicampur apa-apa, Dok Imin. Itu yang benar-benar meningkatkan daya tahan tubuh yang optimal. Ya kalau misalnya benar-benar, ya maksudnya mungkin ada faktor-faktor tertentu ya, ibunya bekerja sekali, sibuk sekali, misalnya kurang tidur dan lain-lain, dan ada kondisi tertentu yang emang nggak memungkinkan untuk menyusui eksklusif, ya dicampur, ya itu mungkin pilihan juga. Oke, gitu ya. Siap, Dok. Terima kasih nih. Tadi siapa yang bertanya tuh? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Elsa Priani 10. Dok, tadi kan baru sampai nutrisi ini, Dok. Tadi kan kalau nggak salah ada... Oh, nutrisi juga belum, Dok. Boleh silakan, Dok. Masih panjang nih, Dok. Silakan, Dok. Nutrisi ya, Dok Imin. Siap, nutrisi Dok. Ini yang paling penting untuk menunjang kesehatan dan imunitas. Pasti itu. Oke, siap. Tadi kan silakan. Kita udah sharing nih dari tekstur, kita udah sharing dari perbandingan komposisi apa yang perlu disiapkan dari protein, karbohidrat dan lain-lain. Kemudian berapa banyak yang harus dikasih, jadwal, betul. Dari awal-awal itu 6 bulan sampai 8 bulan itu biasanya mulai dari 3 sendok makan sampai 125 mili. Kemudian setelah itu naik target di 250, tapi melihat juga kemampuan anak, jadi nggak ada pemaksaan, responsif feeding. Setiap kali anaknya dikasih, kalau misalnya sudah mengatupkan mulut, yang awalnya misal semangat, ya berarti kita hentikan dulu. Nah, sekarang yang nggak kalah penting nih, Dok Imin, dalam pemberian MPASI, selain dari udah tahu ilmunya nih, harus ada makronutrien, harus ada mikronutrien, harus kasihnya purcop, kemudian harus kasih nasi. Nah, yang paling penting lagi, gimana sih cara kasih yang benar? Karena kadang-kadang orang tua itu udah pintar banget loh, udah tahu semua, moms ini udah tahu. Ya anak saya butuh karbohidrat, lemak, protein, sudah disiapin susah-susah. Pas dikasih anaknya nggak mau. Nah itu juga perjuangan. Kalau anaknya nggak mau, udah disiapin susah-susah juga sia-sia. Gimana gitu ya, Dok ya? Oke. Tipsnya ini kita memberikan MPASI mengikuti feeding rules. Oke. Nah, feeding rules ini apa sih? Feeding rules ini ada 3, Dok Imin, yang diperhatikan. Siap, yang pertama Dok. adalah jadwal, 2 lingkungan, 3 prosedur. Nah, yang paling saya tekankan ke pasien itu biasanya jadwal. Karena jadwal ini, kalau jadwal ini diterapkan dengan baik, biasanya dia akan meningkatkan nafsu makan anak. Karena kan kita mengikuti pola lambung kosong kan. Jadi jadwal ini biasanya kita jadwalkan per 2 jam. Per 2 jam. Per 2 jam, target 2 kali makan besar. 2 kali makan besar di awal, kemudian setelah 9 bulan ya 3 kali makan besar dengan 2 kali selingan, Dok ini. Nah, waktu di antara jadwal makan itu sebisa mungkin jangan dikasih makan apa-apa. Jadi, udahlah kasih snack, anaknya mau. Ini kan biasanya anak kalau awal-awal semua mau dimasukin mulut nih, mamanya makan, ambil ini mah. Nanti di jam makan dia itu dia nggak lapar. Udah kenyang ya, Dok ya. Namanya udah siapin makanan yang bergizi, yang nutrisi, tapi nggak masuk. Jadi jadwal itu penting. Kemudian jadwal juga masuk dalam pemberian makan ini direkomendasikan 30 menit. 30 menit. Jadi kalau misalnya 30 menit anaknya sudah nggak mau makan, ya sebaiknya dihentikan. Nanti dimasukin ke jadwal berikutnya, yaitu 2 jam. Antara jadwal berikutnya itu dia ASI, atau jadwalnya berikutnya itu snack, ya kan? Jadi mengikuti jadwal itu sangat penting untuk biar anaknya jadi mau makan. Terus yang kedua, lingkungan. Dok. Lingkungan ini pada pemberian MPASI penting. Lingkungan seperti apa sih? Jadi ciptakan lingkungan yang menyenangkan. Jadi anak itu kalau makan itu kayak yang seneng gitu kan mau makan.
Ciptakan Nah, suasana ya dok ya. nah, suasananya suasana di meja makan, di high chair mungkin bersih, ya kan? Iya. Kemudian di bawahnya itu boleh ditaruh serbet, karena anak itu biarin, maksudnya dalam arti dia Hmm. mau santai makan, ya. Hmm. Kemudian hindarin distraksi, distraksi itu YouTube, mainan, Itu jadi nonton hindari dulu video, kalau pas lagi jadwal makan ya dok ya. hindarin dulu. Jadi biar anaknya Iya. jangan lupa lah dia lagi makan, pasti nanti Hmm. konsentrasi terbagi kan? Jadi ambil Konsentrasi handphonenya ya dok. nonton, konsentrasi nonton lupa deh makannya. Makannya mungkin nanti Iya. jadi emut atau jadi lama atau malah nggak mau Hmm. makan. Betul. Nah, Oke. lingkungan itu penting. Hindari Iya. distraksi lah dalam lingkungan itu. Mm-mm. Yang ketiga adalah prosedur. Prosedur ini penting. Jadi kita ngikutin responsive feeding. Nah. Jadi prosedur itu kita memberi makan, tapi misalnya anaknya mengetukkan mulut, ya kan? Misalnya awalnya semangat nih, semangat makan. Kemudian dia mengetukkan mulut. Itu ada kemungkinan dia memberi sinyal dia kenyang. Nah, kalau dia memberi sinyal dia kenyang, mungkin kita hentikan. Itu satu. Yang kedua, jadi tanpa pemaksaan prosedur ini. Yang penting diterapkan tanpa pemaksaan. Karena begitu anak dipaksakan harus habis 125, nanti di makan berikutnya dia merasa trauma. Waduh, PR harus makan. Harus. Lebih nggak mau makan. Betul. Terus kemudian kalau misalnya anaknya rewel sekali makan, itu dikasih kesempatan untuk 15 menit, 10 sampai 15 menit kita istirahatin dulu. Jadi angkat dia dari kaca, kita mungkin kasih di aktivitas yang lain biar dia capek dulu, misalnya main. Setelah itu kita kasih lagi, coba kasih makan lagi. Kalau benar-benar nggak mau ya dihentikan, berarti nggak usah dipaksa, nanti dimakan berikutnya. Begitu. Oke, intinya jangan dipaksain. Jadi ya dok anak ya. yang menentukan seberapa yang dia akan makan. Oh gitu, Gitu. ya dok ya. Orang tua, jadi orang tua itu menentukan, yang kuncinya adalah orang tua yang menentukan apa ya, yang seperti tadi makronutrien, mikronutrien, ya kan? Betul. Apa yang akan dimakan, kemudian kapan itu jadwal. Jadi ya, orang tua yang menentukan jadwal dan di mana, di high chair, di mana itu ditentuin oleh orang tua. Nah, anak yang menentukan berapa banyak yang dia mau makan. Jadi nggak ada istilah pemaksaan. Sesuai dengan sinyal kenyang dan lapar. Nah, ini nanti MPASI-nya sukses nih. Pasti sukses. Gitu. Kalau misalnya sudah menerapkan ketiga itu, pasti sukses. Ketiga itu selain sudah menyiapkan, ya kan? Jadwal udah dibuat, diberi dengan prosedur yang baik, pasti MPASI-nya sukses. Tapi, jangan lupa ya ditimbang setiap bulan, Dok Imin. Itu penting ya dok ya, penting. Makanya untuk betul melihat sih. peningkatan berat badan, apakah sudah sesuai, ya kan? Berarti MPASI atau hasilnya sudah cukup. Kemudian kita lihat juga dari dia lokasi di mana, apakah dia kurang gizinya atau gizinya. Jadi peningkatan berat badan itu penting banget untuk dievaluasi. Oke, dok, ini ada pertanyaan dari Lanisa Karunia, dok. Lanisa Karunia, dok, bagaimana pemilihan snack yang baik untuk selingan MPASI? Ini snacknya, dok. Untuk selingan, pemilihan yang baik itu yang seperti apa dan bagaimana sih, dok? Jadi pemilihan snack itu sebenarnya bebas, Dok Min, bebas. Jadi bisa diolah sendiri. Yang penting balik lagi, tetap snacknya itu teksturnya sesuai dengan usia. Oke. Tekstur sesuai dengan usia. Boleh dikreasikan, misalnya kentang, brokoli dijadiin snack, itu nggak ada masalah. Apapun bisa dijadiin snack. Nanti kalau udah di atas 1 tahun, snack itu lebih gampang lagi. Semua jajanan pasar, ya istilahnya jajanan pasar tuh maksudnya bukan dibeli di pasar, enggak. Tapi yang traditional snack itu yang kayak misalnya Dok Imin, biasa kan snack-snack yang dijual tuh yang banyak kita sih, dok. juga suka banget. Nah, itu udah bisa jadi snack, tapi boleh ya, dok ya? Boleh ya? di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun. Oke. Ya, tapi kalau awal-awal baiknya diolah sendiri. Kenapa? Kan kita menghindari terlalu manis dan terlalu asin. Jadi kan gula dan garam ini perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI awal-awal terlalu banyak. Jadi baiknya diolah sendiri.
Dok, nih ada pertanyaan lagi akunnya Rika Rafika. Oh, ini Teh Rika, Dok nih. Teh Rika Rafika, karedok kelenca, saya gitu dok. Teh Rika mungkin masih menonton ya, Teh ya. Ini dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha. Terima kasih telah mampir nih, Teh Rika, ke akunnya RSG Maranatha. Dok, anak saya baru 10 hari MPASI. Selama itu 2 hari sekali BAB-nya. Baru di hari ke-10 itu teksturnya mulai agak lembek dan warnanya udah kuning terang. Apakah sudah normal? Ini dok, dari akunnya Rika Rafika. Teh Rika Rafika nih dok. Boleh Jadi silakan dok. maksudnya Terika ini BAB-nya jadi 2 hari sekali gitu ya? Jadi Punten. anaknya itu 10 hari MPASI. Selama itu 2 hari sekali. Jadi 2 hari sekali dok BAB-nya. Baru di hari ke-10 teksturnya mulai seperti itu. Agak lembek, kuning. Apakah sudah normal? Seperti itu dok. Jadi kalau BAB masih 2 hari sekali masih oke. Kita kategorikan Oke. konstipasi atau misalnya Hmm. itu kalau BAB-nya lebih dari 5 hari atau anaknya ngeden banget kan sampai kelihatan kesakitan lebih dari 15 menit ngedennya atau ada BAB dasar. Dengan konsistensi lembek kuning itu is oke, normal. Nah, yang perlu diperhatikan untuk mencegah konstipasi pada pemberian MPASI itu jangan MPASI-nya terlalu kering. Jadi lumat, nggak boleh terlalu cair kan tadi. Mungkin diberikannya jadi terlalu lumat banget sampai melupakan bahwa tetap harus ada cairan. Jadi 6-8 bulan, kebutuhan cairan itu 800 ml dok ini. Kalau kebutuhan cairan itu tidak terpenuhi, biasanya anaknya jadi konstipasi. Jadi tetap harus diperhatikan cairan dalam MPASI, nanti jangan terlalu kering MPASI-nya. Jadi tetap penting juga untuk pemberian tekstur di MPASI-nya ya, dok ya, seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu Teh Rika Rafika, Dokter Chani udah menjawab. Nih Teh Rika boleh tuh mampir ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha nih, nanti kita jadwalin ya dok ya. Oke, nih dok, sambil kita menunggu untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi yang 4 aspek dok, kan baru nutrisi. Apakah masih ada terusannya nutrisi? Atau sudah lanjut ke pola tidur? Oke, nutrisi udah cukup. Untuk jelasnya nanti Mams itu lebih baiknya konsultasi deh ke dokter. Nanti bisa lebih jelas, bisa lebih rinci, lebih enak, lebih kebayang apa yang harus dilakukan. Sekarang lanjut ke aspek selanjutnya nih dok. Yang penting, silakan dok. Oke, tadi nutrisi udah. Berarti yang kedua, jangan dilupakan pola tidur, Dok ini. Pola tidur, Nah, siap. lagi masa pandemi ini, anak-anak biasanya bergadang. Tidurnya jadi sebentar malam, nanti bangunnya kesiangan. Nah, aman nggak sih gitu kan? Kan kalau yang penting kan emang satu diperhatikan dari pola tidur adalah jam tidurnya diperhatikan, harus sesuai dengan usia. Jam tidur ini akan berkurang Dok Imin sesuai usia. Jadi awal-awal kalau kayak bayi gitu 18 jam per hari dia tidur. Kemudian akan berkurang sesuai usia. 3-4 tahun biasanya 10-13 jam. Nah, Kak, jadi boleh nggak ya kalau misalnya diganti aja nih jam tidur malam, ganti ke jam tidur pagi. Soalnya anaknya pada nggak mau tidur ya kan? Begadang, iya. Nah, perlu diperhatikan ini jam tidur ini nggak boleh dibalik-balik Dok ini. Jadi jam tidur penting 10-13 jam 3 tahun, kemudian nanti di atasnya misalnya 9-11 jam per hari. Kemudian sebelum 3 tahun biasanya masih tidur siang, kalau di atas 3 tahun biasanya udah nggak tidur siang Dok Imin. Nah, di atas 1 tahun biasanya tidurnya masih 2-3 kali tidur siang gitu. Tidur siang ya dok ya. Tidur malam ini penting kenapa? Karena growth hormone Dok Imin itu diekspresikan jam 10 malam puncak-puncaknya. Jadi direkomendasikan anak ini jam 7 sampai jam 8 malam tuh udah ditidurin. Ditidurin dalam arti dibuat suasana semua biar dewasanya tidur ya dok ya. Iya. Anaknya ngerasa oke, berarti ini udah waktu tidur. Tidur. Kenapa sih penting? Apa sih pentingnya growth hormone ini? Jadi growth hormone ini sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Dan dia secara tidak langsung juga sangat mempengaruhi imunitas karena growth hormone mempengaruhi pola makan.
Mempengaruhi pola Kemudian makan. pertumbuhan tulang. Oke. Kemudian juga dalam perkembangan dia mempengaruhi emosi. Jadi anaknya bisa marah kalau misalnya nggak ini kan jadi moodnya nggak stabil. Kemudian Jadi rewel mengganggu ya dok ya? konsentrasi. Kemudian mengganggu konsentrasi. Jadi nanti belajarnya itu nggak benar karena konsentrasinya kan terganggu. Nah, Iya, jadi anak-anak jangan dibiarin bergadang. Udahlah nanti tidurnya atau besok di jam total kok masih 11 jam misalnya 5 tahun cukup lah ya kan? Iya, nggak bisa. Sesuai gitu. Kalaupun mau tidur siang nih, di atas 3 tahun kan udah nggak perlu sebenarnya tidur siang. Tapi bukan berarti nggak boleh tidur siang. Kalaupun misalnya mau tidur siang, disarankan di atas jam 4 sore itu udah nggak boleh tidur siang. Nanti mengganggu tidur malamnya. Gitu. Jadi tidur siang nggak boleh mengganggu tidur malam. Itu prinsipnya. Boleh. Dok, tadi kan di atas 3 tahun itu sebetulnya nggak tidur siang pun nggak apa-apa gitu kan dok? Tapi bukan berarti nggak boleh tidur siang. Nah, bukan berarti. Jadi kalaupun mau tidur siang, yang direkomendasikan atau yang lebih baiknya itu dari jam berapa sampai jam berapa dan durasinya berapa lama nih dok? Untuk 3 tahun ke atasnya. Kalau kan ke 3 tahun ke atas itu sebenarnya udah nggak ada tidur siang, pola tidur siang. Betul. Walaupun mau tidur siang, itu biasanya mengikuti anak. Dia akan tidur 30 menit sampai 2 jam tetap durasi pola tidur siang. Biasanya sih udah 30 menit sampai 1 jam. Yang penting nggak boleh tidur siang lebih dari jam 4. Itu aja yang penting. Karena nanti anaknya nggak mau tidur malam, belum ngantuk. Iya, jadi begadang ya dok ya. Begadang nanti betul besoknya rewel karena tidur malamnya kurang ya dok ya, nggak cukup, jadinya rewel. Artinya jadinya si bundanya lagi yang ikut-ikutan juga itu karena anaknya rewel. Iya betul. Pola makan juga pasti terganggu. Jadi intinya itu betul-betul harus terstruktur ya dok ya. Ada waktunya jam tidur, waktunya pola makan tadi dengan penjadwalan yang begitu benar-benar harus pas ya dok ya. Belum lagi nutrisinya, makro dan mikronutriennya harus cukup juga. Jadi ya penting lah kalau untuk anak, siapa lagi gitu dok, ini anak kita yang pengennya yang terbaik dong segala sesuatunya. Tapi bagaimana cara memberikan yang terbaik? Ya kita harus konsultasi dengan dokter spesialis anak tentunya di dalam hal ini. Karena dokter spesialis anak itu lebih mengetahui kan. Tadi kan kita dari jam 11 nih dok. Udah gak kerasa kan dok, kita udah mau hampir habis sepertinya nih dok. Tadi kan baru 2 nih dok. Sepertinya untuk aktivitas fisik, yang belum ya dok ya, aktivitas fisik dan imunisasi nggak akan kita bahas pada kesempatan kali ini sih dok, kayaknya nih dok. Soalnya waktunya udah mau habis nih dok. Jadi mungkin bakalan ada episode selanjutnya nih, kita akan live bareng lagi dengan Dokter Chani untuk membahas tadi nih, ada yang masih sisa berdua. Soalnya kalau kita bahas pada kesempatan kali ini, mungkin akan terpotong dan jadinya nggak akan cukup ya dok ya waktunya ya dok ya. Nggak apa-apa dok, nanti kita lanjut lagi nih dok. Soalnya gila dok ya, jangan waktunya nih udah mau hampir habis nih dok. Sebetulnya biarin dok, nanti biar moms atau bunda sahabat RSG Maranatha semua nanti kita menunggu-nunggu lagi nih jadwalnya untuk live IG Dokter Chani ini kapan lagi ya. Soalnya kemarin belum bahas nih, belum selesai pembahasannya. Jadi biar semakin penasaran. Selain untuk menonton live IG, penasarannya juga mungkin akan, ya udahlah nanti saya konsultasi aja dengan dokternya biar lebih jelas, biar lebih enak, mungkin seperti itu. Dok, nggak apa-apa ya dok ya, nanti kita lanjut di live IG selanjutnya. Soalnya kita waktunya udah hampir habis nih dok, waktunya udah hampir habis. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan semua, sahabat-sahabat RSG Maranatha semua, moms, bunda, yang telah berpartisipasi bergabung bersama kami dalam live Instagram di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha, Dok Gimin serta Dok Chan juga mengucapkan terima kasih juga ya dok ya kepada sahabat-sahabat RSG Maranatha semua yang telah ikut bertanya juga. Nanti tetap tunggu ya untuk live Instagram selanjutnya di minggu pertama dan minggu ketiga setiap hari Rabu. Baik dok, terima kasih dok. Sekali lagi Dok Gimin ngucapin terima kasih banyak ya dok ya atas kesempatan boleh bergabung bersama kami di tengah-tengah kesibukan Dokter Chani. Mudah-mudahan informasi ini, edukasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik dokter, sekali lagi terima kasih banyak.